Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat-sehat, tidak kurang suatu apa. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang ini kita masih di bab 4 ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang kata-kata atau mengetahui kata yang berasal dari bahasa Arab. Tujuan pembelajaran kita adalah kita bisa membaca dan menulis kata saduran dari bahasa Arab menggunakan aksara Arab Melayu. Jadi itu tujuan pembelajaran kita ya. Kita bisa membaca dan menulis kata saduran dari bahasa Arab menggunakan aksara Arab Melayu. Oke, kita mulai saja ya. Penyerapan bahasa Melayu terhadap bahasa Arab salah satunya dikarenakan karena pengaruh syiar agama Islam. Artinya dengan masuknya agama Islam tentu saja membawa pengaruh dalam masalah bahasa juga. Kenapa begitu? Karena kata-kata yang kita serap dari bahasa Arab itu kebanyakan adalah kata-kata yang bermakna ritual ibadah atau syariat yang sama sekali tidak ada padanannya dalam bahasa kita, yang sama sekali tidak ada gantinya dalam bahasa Melayu, yang sama sekali tidak ada penggantinya dalam bahasa kita. Adapun kata serapan itu, kata serapan dari bahasa Arab itu selain dari ritual ibadah tadi ya, ada juga kata-kata yang lain ya. Kata serapan itu kalau kita golongkan yang kita ambil dari bahasa Arab, kata-kata dari bahasa Arab yang kita ambil ke dalam bahasa Melayu itu ada 3 hal. Yaitu pertama kata benda, kata yang berkaitan dengan benda ya, kata benda mungkin kalian tahu. Yang kedua, istilah syariat agama. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Contohnya mungkin seperti sholat, seperti ustadz. Nah, itu kan dari bahasa Arab ya. Seperti Quran, seperti Rasul, Nabi dan sebagainya. Itu adalah berasal dari bahasa Arab. Dan ketiga adalah nama daerah yang ada di wilayah Arab. Seperti kita belajar kemarin tentang Zapin ya. Zapin itu kan berasal dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Hadramaut itu nama tempat. Nah, itu nggak mungkin kita terjemahkan atau kita ganti ke dalam bahasa kita. Jadi makanya kata-kata yang berasal dari Arab itu ada 3 ya jenisnya. Pertama kata benda tadi yang Bapak bilang, kedua syariat agama, dan ketiga nama-nama tempat yang ada di wilayah Jazirah Arab. Oke, kita langsung masuk saja. Pertama kata benda ya. Kata benda misal pertama nomor 1 masjid. Ya, ada tulisannya. Itu adalah tempat orang melakukan sujud artinya. Kemudian kedua sajadah. Sajadah itu alat untuk sujud. Ketiga musola. Musola artinya tempat orang melakukan sholat. Keempat malaikat. Nah, malaikat juga benda ya. Ya. Malaikat adalah makhluk gaib yang suci dari segala dosa. Kemudian Rasul. Rasul ini adalah utusan Allah Ta'ala kepada manusia. Keenam Nabi. Ya, Nabi itu artinya pembawa berita gembira dari Allah Ta'ala untuk manusia. Ketujuh kitab. Nah, kitab dari bahasa Arab yang artinya buku. Kedelapan Quran. Quran ini punya 2 makna. Pertama artinya bacaan. Dan kedua artinya yang lebih sempit, artinya adalah kitab suci umat Islam. Jadi Quran punya 2 makna ya. Makna yang luas dan makna yang sempit. Makna luas artinya bacaan, makna yang sempit artinya kitab suci untuk umat Islam. Kemudian berikut hadis, ucapan, perbuatan dan diam dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu adalah ucapan dari mulut, perbuatan, tindakan, dan diamnya. Diamnya artinya dia tidak menyetujui atau tidak juga menolak. Jadi diamnya dia itu juga bisa disebut sebagai hadis. Kemudian Taurat itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu jadi bahasa Arab, nggak ada bahasa kita padanannya, makanya kita pakai Taurat. Kemudian Injil, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian sahabat, ternyata sahabat berasal dari bahasa Arab ya. Artinya kawan, teman atau rekan. Khatib artinya pembaca khutbah atau penceramah. Ulama artinya orang yang punya banyak ilmu
atau punya banyak pengetahuan. Dunia itu artinya kehidupan sebelum akhirat. Madrasah, sekolah, tempat belajar atau tempat untuk belajar, namanya madrasah. Ustaz itu artinya guru, ya. Nah, kalau sekarang mungkin mengalami penyempitan makna. Kalau ustaz, guru dalam bidang keagamaan. Murid itu artinya orang yang punya keinginan, berasal dari bahasa Arab juga, ya. Kemudian zaitun itu nama buah di tanah Arab. Kemudian kalam artinya pena atau alat tulis. Yang kedua, istilah dari syariat agama. Pertama, sholat itu ibadah utama bagi umat Islam, atau punya arti yang lain juga. Sholat itu artinya berdoa. Kedua, zakat itu artinya bersih, suci. Itu arti secara luas. Sementara arti secara sempitnya artinya memberikan sebagian harta kepada orang yang memerlukan. Ketiga, haji ini adalah gelar bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji di Mekah. Keempat, infak itu artinya memberi nafkah atau belanja bagi keluarga. Kelima, sedekah itu artinya memberi bantuan kepada fakir atau miskin. Kemudian fakir. Nah, fakir itu artinya orang yang tidak punya apa-apa. Ya, jangan jadi orang fakir ilmu, ya, itu sangat berbahaya. Berarti orang itu tidak punya ilmu. Ya, kita harus punya ilmu dalam kehidupan kita, ya. Kemudian miskin, orang yang memiliki sesuatu tetapi masih kekurangan. Nah, ini mungkin kebanyakan dari kita, ya. Kita ini banyak yang miskin. Dia ada barang, tapi dia ada uang, tetapi dia masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada istilah qiraah, itu artinya membaca dengan baik dan lancar serta paham maksudnya. Kemudian tilawah, itu artinya membaca tanpa perlu paham artinya. Jadi membaca saja, jadi kita tidak perlu harus paham artinya, boleh seperti itu. Kemudian wajib, yang artinya sesuatu yang mesti dilakukan. Kemudian halal, artinya sesuatu yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Jadi kalau halal boleh ditinggalkan, ya, bukan harus dilakukan aja. Kalau memang rasanya kita nggak cocok, boleh kita tinggalkan yang halal. Tapi beda dengan haram. Kalau haram itu artinya sesuatu yang harus atau mesti ditinggalkan. Kemudian amal artinya pekerjaan yang mulia dan berguna. Kemudian ada artinya soleh artinya orang yang sehat budi dan taat beribadah. Kemudian rezeki, hasil yang didapat setelah berusaha, berkat, dan ada juga satu lagi doa. Itu artinya memohon atau meminta. Berkat artinya anugerah, ya, yang baik dan berguna. Nah, kemudian ada nama daerah di wilayah Arab. Tadi kita udah terangkan tentang yang syariat, dan yang ketiga adalah nama daerah di wilayah Arab. Pertama, Mekah, ya, itu kota suci pertama kita, kota suci bagi umat Islam di Arab Saudi. Kemudian Madinah, itu kota suci umat Islam yang kedua di Arab Saudi, ya, di Arab, kota suci yang kedua bagi umat Islam. Ketiga, Farisi atau Persia atau Farsi. Kemudian Iran itu sebuah negara di wilayah Timur Tengah juga. Kemudian Irak juga negara di wilayah Timur Tengah. Kemudian Mesir juga negara yang berada di benua Afrika kebanyakannya, atau memang berada di benua Afrika, dia terletak di benua Afrika. Ketujuh, Baghdad, itu adalah ibu kota negara Irak. 8, Kairo itu adalah ibu kota dari Mesir. Ya, di Kairo di Mesir ini kita mungkin tahu, ya, banyak ulama-ulama yang bersekolah di sana. Ada sekolah Islam terkenal di situ, Universitas Al-Azhar. Kemudian Yaman, negara di tepi laut yang menghadap ke Samudra Hindia. Kemudian nomor 10, Israel itu artinya keturunan Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub, ya. Jadi kata Israel itu berasal dari nama Nabi, yaitu Nabi Yakub, yang nama lainnya juga Israel. Kemudian Palestina, negara yang hingga kini masih dijajah oleh negara Israel, dan 12 Saudi Arabia.
Saudi Arabia ini adalah negara di Jazirah Arab yang merupakan ya tempat kelahiran dari agama Islam. Oke, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Nanti ada tugas akan Bapak sharekan lewat WA. Jadi kalian bisa lihat di WA grup masing-masing. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.